Time is barely on our side. Assalamualaikum Bu Elis, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah Bu, kabar baik. Sedang sibuk sekarang? Kebetulan anak-anak sedang istirahat, jadi saya tidak terlalu sibuk. Kali ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu, untuk persiapan besok Ibu mengajar. Ya Bu, baik. Sebenarnya selama ini apa yang Ibu rasakan di dalam pembelajaran di kelas? Apakah ada kesulitan yang Ibu rasakan atau bagaimana? Kesulitan yang saya rasakan beragam ya Bu, terlebih melihat karakteristik anak yang berbeda-beda. Kadang saya menyampaikan pembelajaran dengan lancar, kadang misalnya ada siswa yang kurang fokus terhadap pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, sekarang melalui percakapan coaching hari ini, apa yang Ibu harapkan dari percakapan coaching bersama saya sekarang? Saya mengharapkan di dalam pembelajaran di kelas, saya mendapatkan solusi yang terbaik dengan permasalahan-permasalahan yang didapat ketika pembelajaran berlangsung. Oh iya Bu, mudah-mudahan dengan percakapan yang kita lakukan sekarang setidaknya bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang Ibu hadapi di kelas ini. Memangnya selama ini indikator apa yang Ibu anggap sulit di kelas yang menyebabkan anak-anak merasa kesulitan menerima pembelajaran tersebut? Ya, ketika pembelajaran berlangsung sebetulnya ada 3 indikator yang saya terapkan, namun hanya ada satu indikator yang menurut saya lumayan sulit, yaitu mengurutkan bilangan dari 1000 sampai dengan 10.000 dengan benar. Oh iya Bu, berarti nanti di dalam pembelajaran yang akan berlangsung besok juga indikator ini yang akan Ibu sampaikan kepada anak? Ya betul Bu, ditambah lagi dengan indikator pada mata pelajaran yang lain, ditambah dengan indikator pada pelajaran lain. Yang pertama yaitu identifikasi pola lagu irama sederhana, kemudian mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Oh iya Bu. Nah, sekarang sebenarnya tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dari proses pembelajaran yang akan berlangsung besok itu apa Bu, tujuan pembelajarannya? Tujuan pelajaran yang saya ambil yaitu yang pertama, setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi pola irama lagu sederhana dengan benar. Kemudian setelah mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Dan yang terakhir, setelah bermain mencari pasangan nama dan lambang bilangan, siswa dapat membilang secara urut dari 1000 sampai dengan 10.000 dengan benar. Nah, agar tujuan pembelajaran tersebut bisa tercapai, metode apa yang akan Ibu terapkan di dalam pembelajaran itu? Ya, di dalam pembelajaran saya menggunakan metode yang beragam, diantaranya tanya jawab, kemudian metode diskusi, dan metode permainan. Menurut Ibu, apakah ketiga metode tersebut akan efektif gitu untuk mencapai tujuan pembelajaran? Menurut saya berharap metode yang saya gunakan di dalam pembelajaran yang tadi efektif digunakan dalam pembelajaran. Ya, semoga saja tujuan pembelajaran yang Ibu gunakan di dalam proses pembelajaran besok bisa tercapai dengan ketiga metode tersebut ya Bu. Iya. Kemudian ada metode permainan ya Bu. Ya, apa betul. Alasan Ibu menggunakan metode tersebut di dalam proses pembelajaran itu? Ya. Kenapa saya menggunakan metode permainan di dalam materi yang saya ajarkan? Karena saya mengajar di kelas 3 ya Bu, dan kebetulan kelas 3 itu masih senang bermain, usia bermain. Jadi saya lakukan metode permainan dengan harapan siswa akan lebih memahami materi yang saya sampaikan. Berarti disesuaikan dengan karakteristik siswanya ya Bu ya? Ya, bagus sekali. Nah, untuk membantu Ibu dalam proses pembelajaran dan menjalankan metode pembelajaran tadi, alat atau bahan apa yang sudah Ibu siapkan atau akan Ibu terapkan, alat dan bahan apa saja? Ya, dalam pembelajaran tersebut kebetulan alat dan bahan yang saya siapkan, yang pertama itu gambar makhluk hidup. Diantaranya yang akan saya gunakan itu adalah gambar cicak dan gambar ikan. Nah, nanti dari gambar tersebut siswa mengidentifikasi ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Kemudian saya juga menyiapkan kartu bilangan. Kartu itu berisi nama bilangan dan juga lambang bilangan, dan nanti tugas siswa adalah untuk memasangkan nama dan lambang bilangan tersebut. Baik Bu. Nah, sekarang bagaimana tahapan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan, yang akan Ibu sajikan besok?
Di antaranya seperti biasa ya Bu, urutannya yaitu kita memberikan mengucapkan salam, kemudian mengkondisikan siswa agar siap belajar, kemudian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, mengecek presensi atau kehadiran siswa, juga kita melakukan apresiasi dengan pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian juga tak lupa saya menyampaikan tema dan subtema yang akan dipelajari, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tak lupa juga yang paling penting ini supaya siswa dapat memahami apa yang akan saya sampaikan, saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan saya ajarkan pada siswa. Ya, bagus sekali Bu. Itu tahapan pembelajaran di kegiatan pembukaannya Bu, pendahuluan. Nah, di kegiatan inti itu apa yang akan Ibu laksanakan tahapan pembelajaran? Ya, pada kegiatan inti terlebih dahulu saya bertanya jawab dengan siswa terhadap materi sebelumnya. Kemudian saya menyodorkan sebuah gambar yang nanti akan siswa identifikasi dari gambar tersebut, gambar makhluk hidup. Siswa menyebutkan 4 ciri-ciri yang diketahui dari gambar tersebut. Kemudian juga di kegiatan inti nanti akan ada permainan dengan siswa, yaitu memasangkan nama dan lambang bilangan. Kemudian juga setelah siswa berhasil mencari pasangan nama dan lambang bilangan, kita akan belajar juga cara mengurutkan bilangan tersebut. Begitu Bu. Nah, bagus sekali ya Bu. Mudah-mudahan dengan tahapan pembelajaran apalagi di kegiatan inti tersebut berhasil sehingga anak-anak bisa memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan dan bisa mencapai tujuan pembelajaran. Nah, itu kan kegiatan pembukaan sama kegiatan inti. Di kegiatan penutup sendiri apa yang akan Ibu lakukan? Ya, di kegiatan penutup biasanya saya menyimpulkan materi pembelajaran pada hari itu, kemudian melakukan evaluasi, melakukan refleksi dan tindak lanjut. Kemudian setelah itu ditutup dengan berdoa. Seperti itu. Ya, kalau saya melihat dari rangkaian tahapan pembelajaran yang Ibu sampaikan itu sudah sangat lengkap sekali ya Bu. Mudah-mudahan dengan rangkaian pembelajaran, tahapan pembelajaran yang Ibu sampaikan tersebut memang bisa diikuti oleh siswa dan bisa membuat tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan itu dapat tercapai. Mudah-mudahan siswa lebih memahami materi yang Ibu sampaikan tersebut. Ya, mungkin ini adalah wawancara pra-observasi yang kita lakukan. Mudah-mudahan kalau saya melihat dari rangkaian wawancara kali ini semuanya memang sudah sangat tersusun rapi. Mudah-mudahan si Ibu bisa melaksanakan observasi pembelajaran besok sesuai dengan rangkaian tahapan pembelajaran yang telah kita bicarakan hari ini. Iya Bu, insya Allah. Ya Bu, saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu atas waktunya, dan mudah-mudahan seperti tadi apa yang disampaikan oleh Ibu ketika saya melaksanakan pelajaran tersebut dapat berjalan dengan maksimal, kemudian siswa dapat memahami apa yang saya sampaikan. Iya ya Bu, saya juga berharap mudah-mudahan proses observasi pembelajaran besok bisa maksimal dan kita akan melakukan tahap observasi pada pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas besok. Mudah-mudahan semuanya bisa sesuai dengan yang kita harapkan kali ini, tujuan pembelajaran dapat tercapai ya Bu. Amin, amin. Mungkin untuk percakapan pra-observasi kita cukupkan sekian saja. Saya ucapkan terima kasih atas wawancara kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bertugas Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Sedang belajar apa saja? Silahkan. Siapa yang bisa menyimpulkan apa tadi kita sudah apa saja, anak-anak? Betul sekali, tadi kita sudah mengidentifikasi pola irama yang ada pada lagu Cicak di Dinding. Kemudian apa lagi? Iya. Alhamdulillah, belajar kita sudah selesai. Sebelum kita pulang, kita akhiri dulu dengan membaca doa. Berdoa, mulai. Pada video kali ini saya akan melakukan percakapan coaching pasca observasi bersama rekan sejawat saya Ibu Elis Nur Fatima dan bersama pengajar praktik saya Ibu Eva Saupati. Bisa dimulai? Bisa dimulai ya Bu? Silakan Bu, barangkali Ibu akan menyampaikan sesuatu kepada saya ataupun kepada rekan saya mengenai apa yang akan kita lakukan sekarang. Baik, terima kasih Bu Adel. Selamat pagi Bu Elis ya. Selamat pagi Bu. Ya, Bu Elis merupakan teman sejawat daripada Bu Adel ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan coaching. Dan ini merupakan salah satu kebutuhan bagi CGP sendiri dan juga bagi saya sendiri sebagai PP. Jadi terima kasih banyak kepada Bu Elis atas kesempatannya nih partisipasinya ya, bagian daripada CGP dan kegiatan kita dalam program gerakan kita menuju ini. Silahkan lanjutkan coachingnya. Ini kita coaching supervisi akademik pasca observasi ya, karena waktu yang sudah Ibu sebagai teman sejawatnya sudah melakukan real teaching gitu. Silahkan lanjutkan, jangan sampai terganggu oleh hadirin. Silahkan Bu. Terima kasih Bu. Saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Selamat pagi Bu Elis, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah kabar baik. Ya, kemarin kita sudah melakukan percakapan pra-observasi dan kita juga sudah melakukan observasi pembelajaran di kelas ini. Nah, sekarang kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Menurut Ibu, apa yang akan Ibu harapkan dari obrolan kita kali ini? Harapannya dalam praktek mengajar yang saya laksanakan nanti saya bisa menemukan kelemahan yang ada pada diri saya, kekurangan yang ada pada diri saya, sehingga saya bisa memperbaiki pembelajaran yang saya laksanakan. Bagus sekali. Baiklah, jadi Bu Elis ingin sharing tentang kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin. Menurut Ibu, dari pembelajaran yang telah dilaksanakan kemarin, apakah ada keunggulan atau kebaikan apa saja serta kekurangan apa saja yang Ibu temukan di dalam pembelajaran kemarin? Ya, setelah melaksanakan praktek KBM di dalam kelas, yang saya rasakan adalah keunggulannya yang pertama, ketika saya melaksanakan pembelajaran di kelas, anak-anak begitu antusias karena saya mengemas pembelajaran dalam bentuk permainan. Di sana anak-anak sangat antusias karena mereka usia kelas 3 itu adalah usia bermain ya Bu. Jadi mereka dapat memahami pembelajaran yang saya sampaikan melalui permainan tersebut. Adapun kekurangannya yang saya rasakan ketika siswa diajak bermain, otomatis kelas akan sedikit ramai. Nah, di situ saya harus punya ekstra tenaga untuk lebih memfokuskan siswa lagi dalam memahami materi yang saya sampaikan. Mungkin seperti itu. Ya Bu, jadi Ibu lebih harus memerlukan konsentrasi dan fokus yang tinggi dalam mengisikan anak-anak. Ya, saya mengerti. Nah, sekarang perasaan Bu Elis sendiri sesudah melaksanakan pembelajaran itu, bagaimana perasaan yang dilaksanakan? Setelah kemarin kita pada percakapan pra-observasi, Bu Elis telah menemukan kendala, kemudian melakukan suatu perencanaan untuk perbaikan, dan sekarang sudah melakukan pembelajaran di kelas. Setelah melakukan pembelajaran itu, apa yang Ibu Elis rasakan? Yang saya rasakan, alhamdulillah saya merasa senang ya Bu ketika saya mengalami kendala observasi, kemudian melakukan praktik pembelajaran dan saya menemukan kelemahan yang ada pada diri saya. Akhirnya saya menemukan solusi pembelajaran tersebut. Saya bisa merefleksikan apa yang saya rasakan, saya bisa mengintrospeksi diri saya, bagaimana saya cara mengajar siswa lebih baik lagi, dan saya merasa alhamdulillah sangat puas.
Apakah rencana perbaikan yang telah kita bicarakan bersama pada waktu percakapan praobservasi, nah rencana perbaikan tersebut apakah sudah tercapai? Alhamdulillah rencana yang telah di planning sebelum praobservasi sudah tercapai menurut saya. Ya baiklah. Nah jadi Bu Eli sudah merasa pembelajaran itu sudah sesuai dengan rencana yang kita lakukan pada percakapan praobservasi. Nah dari hal-hal tersebut apakah tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan di dalam pembelajaran di kelas juga sudah tercapai? Ya, saya melihat tujuan pembelajaran yang saya harapkan sudah tercapai. Di antaranya saya mengambil 3 indikator ya Bu. Di sana yang pertama tujuannya adalah siswa dapat mengidentifikasi 4 ciri-ciri makhluk hidup dengan benar dengan melalui gambar yang saya perlihatkan kepada siswa. Kemudian siswa juga dapat mengidentifikasi pola lagu irama sederhana, dan titik yang paling saya fokuskan di sini adalah indikator yang ketiga, yaitu pada tujuan pembelajaran dengan mengemas dalam sebuah permainan siswa dapat mengurutkan bilangan secara benar dari 1000 sampai dengan 10.000. Ya berarti ternyata tujuan pembelajaran sudah tercapai ya Bu dengan adanya perbaikan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Sekarang dari perbaikan pembelajaran yang Bu Elis laksanakan kemarin pada observasi itu, Ibu Elis sudah menemukan keunggulan dan kekurangan yang Ibu Elis rasakan, yang Bu Elis temukan di dalam pembelajaran dari diri siswa maupun dari diri Bu Elis sendiri. Menurut Bu Elis, apakah ada keunggulan seperti apa yang bisa Bu Elis pertahankan untuk diterapkan pada pembelajaran selanjutnya, serta kekurangan apa yang Bu Elis rasakan ada kemudian yang bisa dijadikan bahan untuk perbaikan pada pembelajaran selanjutnya? Ya, keunggulan yang saya rasakan di dalam pembelajaran yang telah saya laksanakan dengan peserta didik diantaranya adalah siswa lebih fokus terhadap pembelajaran, kemudian siswa lebih antusias, pembelajaran tidak monoton karena dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran. Kemudian adapun kelemahannya, saya harus lebih fokus dalam melatih konsentrasi anak, kemudian juga saya harus lebih bisa membuat siswa lebih aktif, pembelajaran harus lebih berpihak kepada murid dan sebagainya. Untuk mengatasi kekurangan yang tadi Bu Eli sebutkan itu, strategi apa yang akan Bu Eli lakukan ke depannya? Kedepannya ketika saya dihadapkan dengan persoalan tersebut, saya akan memperbaiki pembelajaran yang saya laksanakan diantaranya dengan menggunakan berbagai macam metode yang lebih variatif agar siswa lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian saya bisa memanfaatkan juga lingkungan sebagai media dalam pembelajaran. Saya bisa mengajak peserta didik untuk beredar ke lingkungan sekolah, mengetahui makhluk hidup yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian bisa juga untuk menghitung benda-benda yang ada di sekolah seperti itu. Bagus sekali ya Bu, jadi anak-anak lebih antusias kalau dibawa belajar di luar lingkungan. Iya, betul. Bu Eli sudah berpikir untuk melakukan perbaikan, strategi yang akan Ibu lakukan untuk perbaikan ke depannya. Nah, target dari perbaikan tersebut sendiri bagaimana? Target dari perbaikan tersebut, saya harap saya lebih bisa memperbaiki kualitas pembelajaran di dalam kelas, kemudian metode yang saya gunakan lebih variatif sehingga siswa dapat lebih antusias lagi dalam belajar, sehingga siswa dapat lebih mampu menguasai materi. Oh iya. Dari pembicaraan yang kita lakukan ini sudah banyak ya kita berbicara tentang pembelajaran yang telah Bu Elis lakukan. Nah, siapa yang menjadi sumber inspirasi untuk penyemangat Bu Elis sendiri? Yang menjadi sumber inspirasi bagi saya banyak ya Bu, diantaranya yang pertama kepala sekolah, kemudian rekan guru yang sudah senior, yang sudah lebih banyak pengalamannya dari saya tentunya, kemudian teman sejawat juga insya Allah menjadi inspirasi bagi saya, dan saya juga terus mengembangkan wawasan yang saya miliki. Saya tidak menutup diri, saya selalu ingin mencari wawasan dan pengalaman baru melalui Instagram misalnya. Saya mengikuti akun-akun yang real di dunia saya, mengikuti dunia pendidikan dan sebagainya. Terkait hal itu, terhadap pengembangan diri Bu Eli sendiri,
apa yang Ibu lakukan terhadap pengembangan diri Ibu Eli sendiri dalam pengembangan kompetensi Ibu Eli sendiri? Ya, dari kegiatan tersebut, alhamdulillah saya tergerak untuk mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan atau diklat ya Bu. Kemudian saya juga mendaftarkan diri menjadi calon guru penggerak dan juga mengikuti pendidikan Merdeka Mengajar. Ya, mudah-mudahan dengan hal-hal yang Ibu lakukan tersebut bisa meningkatkan kualitas kompetensi Ibu sendiri sebagai pemimpin pembelajaran Ibu, sehingga bisa menghasilkan output yang berkualitas. Dari percakapan kita kali ini, apakah Bu Elis merasa puas? Alhamdulillah, saya merasa puas. Apa kesimpulan yang ingin Ibu sampaikan mengenai percakapan pasca observasi yang telah kita laksanakan sekarang, kemudian atas observasi yang kemarin kita lakukan dan percakapan praobservasi yang telah kita lakukan sendiri? Apakah Ibu ingin menyampaikan kesimpulan terhadap hal-hal tersebut? Ya, kesimpulan yang ingin saya sampaikan dari ketiga hal tersebut, dari mulai praobservasi, kemudian setelah kita melakukan observasi ya, yang pertama saya dapat menemukan ketika pembelajaran berlangsung apa yang menjadi kelemahan dalam diri saya. Kemudian setelah itu, setelah di coaching, saya bisa menemukan kelemahan dalam diri saya dan bisa memperbaiki, bisa melakukan refleksi juga terhadap diri saya dan juga pembelajaran terhadap peserta didik, sehingga insya Allah kedepannya mudah-mudahan peserta didik bisa lebih memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih Bu Elis atas waktunya untuk percakapan coaching kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu Elis harapkan, apa yang Ibu Elis cita-citakan bisa tercapai. Bu Elis bisa, mudah-mudahan Bu Elis juga bisa mengikuti semua diklat yang telah Ibu rencanakan tadi. Kemudian Ibu Eva, itulah percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan. Terima kasih Bu Ade serta teman sejawat dan sejawatnya Bu Elis. Luar biasa sekali ini coaching hari ini. Jadi sesuai dengan prinsip coaching bahwasanya ini adalah kemitraan coaching. Tidak ada yang saling menasihati ataupun menggurui, tetapi ini kemitraan sistemnya, berdiskusi, memecahkan masalah bersama untuk generasi bangsa yang lebih baik. Demikianlah percakapan coaching yang telah kita lakukan hari ini, percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan bersama teman sejawat saya, Ibu Elis dan Ibu pengajar praktik saya, Ibu Eva Sultana MPG. Terima kasih atas waktunya.